Kali ini kita akan membahas mengenai spin. Di materi sebelumnya, di percobaan Stern-Gerlach, kita telah menyinggung bahwa penemuan spin diakibatkan oleh sebuah atom yang dilewatkan pada medan magnet yang tidak homogen. Nah, jadi spin itu dia adalah momentum sudut internal dari sebuah partikel. Nah, karena spin itu dia adalah momentum sudut, maka teori spin itu dapat dianalogikan identik dengan teori momentum sudut. Nah, dengan analogi terhadap momentum sudut L, momentum sudut spin juga memiliki komponen Sx, Sy, dan Sz, dan mengikuti aturan komutasi yang sama dengan Lx, Ly, dan Lz, di mana komutasi Sx dan Sy itu sama dengan I bar Sz, komutasi Sy, Sz itu I bar Sx, dan komutasi Szx adalah I bar Sy. Dan juga Sz dan S kuadrat itu komut, sehingga dia akan memiliki keadaan eigen simultan, di mana ketika S kuadrat bekerja pada ket SMS, itu sama dengan H bar kuadrat SS per 1 ket SMS. Dan Sz ketika bekerja pada ket SMS, itu sama dengan H bar MS ket SMS. Spin juga memiliki operator penaik dan operator penurun, di mana S plus minus ketika bekerja pada ket SMS itu sama dengan H bar akar dari S plus 1 minus MS, MS plus minus 1, ket S MS plus minus 1. Dan juga keadaan dari spin membentuk basis yang ortonormal dan lengkap. Nah, sekarang kita akan membahas lebih khusus pada spin setengah, di mana untuk partikel yang memiliki spin setengah, bilangan kuantum ms itu dia hanya memiliki dua komponen, yaitu ms sama dengan minus setengah atau setengah. Ketika partikel diamati, dua keadaan spin yang mungkin, yaitu ket SMS itu dia adalah ket setengah-setengah dan ket setengah minus setengah. Persamaan nilai eigen untuk S kuadrat dan Sz itu dia adalah S kuadrat bekerja pada ket setengah plus minus setengah itu sama dengan setengah kalikan 3 per 2, di mana 3 per 2 itu kan setengah ditambah 1. H bar kuadrat ini harusnya H bar kuadrat ket setengah plus minus setengah, tidak lain dia adalah 3 per 4 H bar kuadrat ket setengah plus minus setengah. Dan juga Sz ketika bekerja pada ket setengah plus minus setengah sama dengan plus minus H bar per 2 ket setengah plus minus setengah. Spin setengah itu dapat direpresentasikan oleh vektor dengan panjang akar 3 H bar per 2 yang membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Karena kita tahu kalau nilai eigen dari S kuadrat itu 3 per 4 H bar, maka S-nya itu dia adalah akar 3 H bar per 2. Jadi kita bisa representasikan seperti ini, yang membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Dimana kita tahu SZ-nya itu dia adalah plus minus H bar per 2, maka ada dua komponen theta. Dengan kosinus, kita tahu bahwa kosinus theta itu dia adalah samping per miringnya, yaitu SZ dibagi dengan S. Sehingga theta-nya itu adalah cos dari mutlak MS dibagi dengan akar SS plus 1. Tidak lain dia adalah 54,73 derajat. Jadi karena kosinus itu dia memiliki dua nilai yang positif di sumbu di kuadran 1 dan kuadran 4, maka kita akan dapatkan dua nilai di sini. Nah, proyeksi spin terhadap sumbu Z dia dibatasi memiliki dua nilai yang berkaitan, yang dengan spin up dan spin down. Sekarang kita tinjau representasi matriks dari S sama dengan setengah, di mana representasi matriks dari S kuadrat itu dia adalah matriks dengan komponen hasil kali dalam setengah S kuadrat setengah S kuadrat setengah minus setengah S kuadrat setengah minus setengah S kuadrat setengah minus setengah, di mana kita tahu bahwa ini dan ini dia memiliki hasil yang sama, yaitu 3 per 4 H bar kuadrat, dan ini
dia akan 0. Karena ini ketika bekerja pada sini kan dia 3/4 habar kuadrat tapi akan memiliki ket setengah minus setengah. Ket setengah minus setengah ketika dihasilkan di dalam kan dengan setengah itu akan 0. Sehingga representasi matriks untuk S kuadrat itu dia telah 3 habar kuadrat per 4 1001. Dengan cara yang sama kita cari representasi matriks untuk SZ dan kita dapatkan yaitu habar per 2 100 minus 1. Nah, begitu pula representasi matriks untuk S plus minus, kita akan dapatkan S plusnya dia adalah habar 0100 dan S minusnya adalah habar 0010. Nah, karena kita tahu bahwa S plus minus itu adalah SX plus minus I SY, maka SX-nya itu dia adalah setengah S plus ditambah S minus. Dan SY-nya itu adalah I per 2 S minus dikurangi S plus. Sehingga kita dapatkan SX-nya itu dia adalah habar per 2 0110 dan SY-nya itu adalah habar per 2 0 minus 1 0 minus I 0. Sekarang kita tinjau SZ yang memiliki representasi matriks seperti ini. Kita ingin meninjau bagaimana keadaan eigen dari SZ. Kita masukkan persamaan nilai eigen di mana SZ ketika bekerja pada ket setengah MS itu sama dengan lambda I setengah MS. Dimana kalau kita misalkan keadaan ket setengah MS-nya itu sebagai AB, kita akan dapatkan persamaan karakteristik seperti ini. Dimana persamaan ini ya hanya akan memiliki nilai apabila determinannya itu sama dengan 0. Jadi determinan dari 1 minus 2 per habar lambda 0, 0 minus setengah minus 2 per habar lambda sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan lambda bernilai plus habar per 2 atau minus habar per 2, di mana yang plus ini kita sebut lambda up dan yang minus ini kita sebut lambda down. Sekarang tinjau untuk lambda up, yaitu lambda up sama dengan habar per 2. Kita substitusikan ke persamaan karakteristik. Kita akan dapatkan hubungan yang pertama A sama dengan A. Yang kedua minus B sama dengan B. Nah, minus B sama dengan B kan hanya akan dicapai apabila B sama dengan 0. Sehingga keadaan eigennya yaitu ket setengah-setengah karena up yaitu A0. Nah, untuk mencari nilai A, kita bisa gunakan normalisasi, di mana hasil dari dalam setengah-setengah itu adalah ket setengah-setengah Hermitian konjugat ket setengah-setengah, di mana ini tinggal ditampuskan, berarti kan harus sama dengan 1. Sehingga A kuadrat 10 karena A itu real sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan A kuadrat sama dengan 1 hanya 1. Sehingga keadaan eigen ket setengah-setengah itu dia adalah 10. Sekarang kita tinjau untuk lambda down, yaitu minus habar per 2. Kita substitusikan ke persamaan karakteristik, kita dapatkan hubungannya yang pertama, yaitu A sama dengan minus A. Yang kedua, minus B itu sama dengan minus B. Karena A sama dengan minus A, maka yang memenuhi A-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, B-nya harus sama dengan B. Sehingga keadaan eigen untuk spin down, yaitu ket setengah minus setengah itu sama dengan 0B. Nah, dengan sifat normalisasi, kita dapatkan B kuadrat 0101 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan B kuadratnya sama dengan 1 dan kita dapatkan B sama dengan 1. Sehingga keadaan eigen ket setengah minus setengah itu adalah 01. Nah, keadaan eigen dari spin ini disebut sebagai spinor. Jadi kalau kita membahas vektor eigen dari spin itu kadang-kadang disebut spinor. Nah, spinor ini dia bersifat ortonormal dan komplit, di mana kita tahu bahwa
hasil kali dalamnya itu pasti 1 gitu kan. Dan untuk yang lain itu akan 0. Spin up dengan up itu 1, up down dengan down 1, dan down dengan up sama dengan up dengan down itu akan sama dengan 0. Dan juga dia akan bersifat komplit. Jumlah dari cat branch-nya itu sama dengan magic identitas. Nah, ini ya nggak apa-apa. Jadi untuk SX kita miliki yaitu habar berdua 0110 dan memenuhi persamaan nilai eigen, dan kita dapatkan nilai eigennya yaitu lambda x up yaitu habar berdua dan lambda x down sama dengan minus habar berdua. Untuk x up sama dengan habar berdua, kita dapatkan hubungan A sama dengan B dan B sama dengan A. Sehingga kita dapatkan keadaan eigen cat besi x up itu sama dengan A11. Nah, dengan normalisasi kita dapatkan A kuadrat 1111 itu sama dengan 1, sehingga kita dapatkan A-nya adalah 1/2. Nah, sehingga kita bisa tuliskan keadaan eigen dari cat x up itu adalah 1/211. Nah, karena kita tahu keadaan eigen untuk up dan down pada sumbu Z gitu kan, kita memiliki bentuk seperti ini, maka kita bisa nyatakan keadaan eigen untuk x up, besi x up ini dalam suku keadaan eigen cat setengah-setengah dan cat setengah minus setengah pada sumbu Z secara kombinasi linear. Nah, sekarang untuk x down yang memiliki nilai eigen minus habar berdua. Kita substitusikan ke persamaan karakteristik, kita akan dapatkan hubungan bahwa A sama dengan minus B dan B sama dengan minus A. Sehingga kita akan dapatkan keadaan eigen untuk cat besi down itu sama dengan A1 minus 1. Dan dengan kondisi normalisasi, bracket dari besi X down itu sama dengan A kuadrat 1 minus 1, 1 minus 1. Dan hasilnya harus sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan setengah, dan kita dapatkan keadaan eigen cat besi X down itu sama dengan 1/2, 1 minus 1. Dan kita bisa nyatakan keadaan eigen cat besi down dalam suku kombinasi linear dalam suku keadaan cat setengah minus setengah dan cat setengah. Sehingga dengan meninjau dua hubungan ini, kita bisa menuliskan secara umum cat x up down itu sama dengan 1/2 cat setengah-setengah plus minus cat setengah minus setengah. Nah, sekarang untuk SY kita tinjau persamaan nilai eigen dan kita akan dapatkan persamaan karakteristiknya, kita dapatkan determinannya, dan kita dapatkan nilai eigennya, yaitu lambda y up sama dengan habar berdua dan lambda y down sama dengan minus habar berdua. Sekarang kita tinjau untuk lambda y up itu sama dengan habar berdua. Kita substitusikan ke persamaan karakteristik dan kita akan dapatkan hubungan bahwa I minus IB itu sama dengan A dan IA sama dengan B. Nah, ini kalau kita pindahkan ke sana, kita akan dapatkan hubungan yang sama dengan ini. Sehingga keadaan eigen cat besi Y up itu sama dengan A1I. Nah, untuk mendapatkan A, kita gunakan normalisasi, dan kita dapatkan A-nya sama dengan 1/2. Sehingga keadaan cat besi Y up itu sama dengan 1/2 1I. Nah, keadaan eigen cat besi Y up itu bisa kita nyatakan dalam suku kombinasi linear keadaan eigen spin terhadap sumbu Z. Nah, dengan cara yang sama untuk lambda Y down yang memiliki nilai eigen minus habar berdua, kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Sehingga
kita dapatkan keadaan eigen ket versi Y down itu sama dengan A1 minus I. Dan untuk mendapatkan A, kita gunakan aturan normalisasi, kita dapatkan A-nya sama dengan 1/2. Sehingga ket versi Y down adalah 1/2 1 minus I. Dan kita nyatakan keadaan ket versi Y down dalam suku kombinasi linier, keadaan eigen dari SZ. Nah, secara umum melihat bentuk ini, ini harusnya I-nya di sini ya. Nah, secara umum ket versi Y up down itu kita bisa nyatakan sebagai 1/2 ket setengah-setengah plus minus I ket setengah minus setengah. Nah, fungsi gelombang ket versi dari sebuah sistem dengan spin berisi perkalian langsung antara fungsi gelombang spasial yaitu versi F dan spin ket SMS. Jadi misalkan ada sebuah fungsi gelombang yaitu ket versi R ini, maka fungsi gelombang totalnya apabila fungsi gelombangnya itu dia memiliki spin, maka ket versi besarnya itu sama dengan ket versi. Ket versi perkalian langsung dengan ket SMS. Karena operator spin tidak berkandung suku spasial, maka operator spin hanya bekerja pada spinor. Artinya fungsi gelombang spasial dan spin itu dia akan memiliki nilai eigen simultan. Jadi kan fungsi gelombang spasial ini kan memenuhi persamaan Schrödinger, operator Hamiltonian. Sedangkan ini ket SMS itu dia akan memenuhi persamaan nilai eigen untuk SZ terutama. Jadi karena dua-duanya nggak berhubungan, karena Hamiltonian itu hanya bergantung pada posisi bukan pada spin, maka kita bisa menunjukkan pasti nanti akan komut dan akan memiliki keadaan eigen yang simultan. Jadi misalkan kita tinjau untuk yang atom hidrogen, contohnya versi besar NLM setengah itu adalah versi NLMML itu kan, NLML dikalikan dengan spinor up, atau versi besar NLM minus setengah itu sama dengan versi NLM dikalikan keadaan eigen yang spin down. Jadi kalau kita tahu bahwa elektron dalam atom hidrogen itu kan dia memiliki spin, jadi setiap fungsi gelombang itu dia akan memiliki dua keadaan yang berbeda, yaitu spin up dan spin down yang masing-masing memiliki bentuk seperti ini. Karena spinor eigen SZ itu dia bersifat ortonormal dan lengkap, maka setiap spinor dapat diekspansikan dalam spinor SZS. Spinor eigen SZ. Jadi misalkan ada spinor ket alpha itu yang memiliki suku alpha plus dan alpha down, itu kita bisa nyatakan dalam kombinasi linier dari spinor eigen SZ. Jadi seperti yang kita bahas di SX dan SY, spinor eigennya kan dia dapat diekspansikan dalam spinor eigennya SZ. Di mana mutlak dari modulus kuadrat dari alpha plus dan alpha minus itu harus jumlahnya sama dengan 1. Sehingga peluang sistem ditemukan dalam spin plus minus setengah. Jadi kalau kita memiliki spinor seperti ini, berapa peluang dia memiliki spin setengah atau spin minus setengah? Ya, tinggal melakukan hasil kali dalam spinor alpha terhadap spin setengah, karena nanti akan mendapatkan koefisiennya. Ini harusnya kuadrat ya. Nah, koefisien kuadratnya baru peluang. Gitu.